Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salat berakhirkan salam terlalu pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Riga SPD MSI, yang kami hormati Ibu APT Della Rosalina Setiadi SFAM MFAM, dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Hayati, Rahmat Adi Putra, Salsabila Firdaus, dan Winnie Sri Devi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang sintesis senyawa dibenzoaseton. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Firdaus. Kepada Salsabila, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari senyawa dibenzoaseton. Sintesis dibenzoaseton terjadi melalui reaksi kondensasi aldol yang menunjukkan reaksi aldehida dengan keton menggunakan natrium hidroksida sebagai basa, yang merupakan contoh reaksi campuran kondensasi aldol. Dibenzoaseton merupakan padatan berbentuk serbuk berwarna kuning dan memiliki titik lebur berkisar 111-113 derajat Celcius. Nama IUPAC dari dibenzoaseton ini adalah 1,5 difenyl 3 pentadienon dengan rumus molekul CHO. Dibenzoaseton tidak larut dalam air, namun larut dalam etanol. Dibenzoaseton ini disintesis melalui reaksi kondensasi dari aseton dan dari ekuivalen benzaldehida menggunakan katalis basa. Dibenzoaseton ini digunakan sebagai tabir surya karena bersifat anti sinar UV. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu Erlenmeyer 250 ml, gelas Becker 250 ml, pipet tetes, spatula, labu ukur 10 ml, pipet ukur 5 ml, gelas ukur 10 ml, batang pengaduk, botol semprot, corong besar, magnetic stirrer, kertas saring, set alat uji titik leleh, neraca analitik, aluminium foil, set alat FTIR, dan set alat uji KLT. Dan bahan yang digunakan yaitu benzaldehida 2,5 ml, etanol 95% 20 ml, NaOH 20% 5 ml, aseton 1,8 ml, aquades, N-heksan 8 ml, dan etil asetat 2 ml. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Kepada Nur Hayati, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 210359095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum kelompok 2, yaitu tentang sintesis dibenzoaseton dan hasil uji FTIR. Di mana pada sintesis dibenzoaseton sendiri kami menggunakan benzaldehid dan juga aseton sebagai bahan utamanya. Benzaldehid yang kami gunakan berupa cairan berwarna kuning. Nah, pada saat mereaksikan benzaldehid dan juga aseton, itu kami menggunakan etanol dan juga NaOH, di mana etanol sendiri berfungsi sebagai pelarut yang akan menguraikan aseton dan juga benzaldehid menjadi senyawa yang akan membentuk ion enolat. Sedangkan NaOH sendiri itu berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi. Nah, dari sintesis benzaldehid yang telah kami lakukan, menurut perhitungan secara teoritis, seharusnya massa kristal dibenzoaseton yang kami dapatkan itu sekitar 2,193 gram. Akan tetapi ketika kami melakukan praktikum, hasil kristal yang kami dapatkan itu hanya sekitar 0,8446 gram atau sekitar 38,513%. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Itu dikarenakan menurut jurnal rujukan kami, ketika semua larutan sudah dimasukkan atau dicampurkan, itu tuh seharusnya dilakukan pengocokan menggunakan magnetic stirrer. Nah, tujuan dari pengocokan dari larutan itu sendiri agar larutan tersebut homogen dan terjadinya tumbukan antar partikel sehingga endapan terbentuk. Nah, karena keterbatasan alat di laboratorium, kami tidak menggunakan magnetic stirrer. Jadi kami melakukan pengocokan secara manual menggunakan tangan, sehingga kecepatan yang kami lakukan itu tidak konstan dan endapan yang terbentuk juga tidak sesuai dengan harapannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji FTIR dari kristal
dibenzoaseton yang telah kami buat, di mana menurut hasil uji FTIR ditemukannya 6 gugus fungsi pada dibenzoaseton yang telah kami buat. Untuk pertama, pada panjang gelombang 3296,49 ditemukannya ikatan OH dengan senyawa alkohol pada intensitas yang berubah-ubah. Kemudian pada panjang gelombang 3046,67 ditemukannya ikatan C rangkap 2 atau senyawa alkena dengan intensitas yang kuat. Kemudian pada panjang gelombang 1646,44 juga ditemukannya ikatan C rangkap 2 atau senyawa alkena, akan tetapi dengan intensitas yang berubah-ubah. Pada panjang gelombang 1589,09 itu ditemukan juga ikatan C rangkap 2, akan tetapi senyawa yang terbentuk itu adalah senyawa aromatis pada intensitas yang berubah-ubah. Pada panjang gelombang 1410,38 ditemukannya ikatan CH atau senyawa alkana dengan intensitas yang kuat. Kemudian pada panjang gelombang 1184,67 dan juga 1083,25 ditemukannya ikatan CO dengan intensitas yang kuat. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Nur Hayati, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Adi. Kepada Rahmat Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi selanjutnya itu pembahasan mengenai karakterisasi menggunakan kromatografi lapis tipis ya. Pada praktikum yang kami lakukan itu melakukan tujuan sintesis senyawa dibenzoaseton. Nah, jadi saat uji KLT itu kami menggunakan beberapa sampel. Itu yang pertama tuh aseton, etanol, dan hasil dari sintesis dimenzaldehid. Terus yang terakhir menggunakan benzaldehida, yaitu sampel murninya. Nah, jadi kami menggunakan dua kertas kromatografi lapis tipis atau dua plat KLT. Nah, masing-masing dari plat KLT itu di garis bawah atas bawah 1 cm. Nah, setelah itu pada masing satu kertas kami menggunakan itu etanol ditotolkan dengan senyawa dibenzoaseton. Selanjutnya itu etanol dengan aseton pada paket selanjutnya. Nah, jadi kami terakhir tuh kami memasukkan ke dalam gelas beker dan dengan eluennya itu etil asetat dengan N-heksan dengan perbandingan itu 4:8 ya. Jadi 4 mili dituangkan etil asetat atau N-heksan dituangkan 8 mili, jadi perbandingannya itu 4:8. Nah, untuk hasilnya sendiri itu kami sama sekali tidak menemukan noda setelah kami uji menggunakan sinar UV. Tidak terlihat noda yang dihasilkan dari masing-masing sampel yang ditotolkan. Nah, hal ini mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan karena tidak nampaknya noda yang pada plat KLD tersebut. Nah, yang pertama itu karena pemilihan pelarut atau eluen yang salah atau tidak cocok tibanya. Nah, atau bisa jadi perbandingan antara volume dari eluennya itu tidak cocok. Nah, yang kedua faktornya yaitu menyebabkan itu konsentrasi sampel yang rendah. Kenapa konsentrasi sampel yang rendah? Saat penggunaan konsentrasi yang sampel rendah itu akan mengakibatkan noda atau spot yang tidak terlihat. Jadi seharusnya sampel tuh yang digunakan tuh konsentrasinya harus lebih pekat gitu. Nah, itu kesalahan karena tidak ada perhitungan dari penggunaan konsentrasi pada sampel. Nah, yang terakhir tuh mungkin karena human error, dan juga bisa karena human error dan konsumsi sinar UV-nya yang sangat rendah. Jadi sangat susah untuk terlihat nodanya itu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya sendiri mengenai pembahasan terkait uji kromatografi lapis tipis pada karakterisasi senyawa dibenzoaseton. Nah, tujuannya untuk menguji KLT-nya itu untuk mengkonfirmasi bahwa adanya
mengkonfirmasi kemurnian dari senyawa yang kita sintesis tersebut, apakah benar itu sintesis hasil dari dibenzalaseton itu. Nah, itu dilakukan dengan cara kita menghitung noda atau spot yang terlihat, dan di sini tidak terlihat sama sekali. Nah, mungkin itu aja penjelasannya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat Adi untuk penjelasan terakhir. Akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang uji titik leleh. Titik leleh itu didefinisikan sebagai temperatur di mana zat padat berubah menjadi tekanannya 1 atmosfer. Penentuan titik leleh kristal ini itu untuk mengetahui temperatur maksimum kristal, sehingga dalam proses penyimpanannya kristal dapat disimpan dengan baik sehingga kristal tidak meleleh. Baiklah, dari hasil yang telah diperoleh, yaitu massa kristal, dari hasil yang telah kami peroleh, massa kristal yang kami dapatkan yaitu sebanyak 0,844 gram, dan presentasi beratnya yaitu sekitar 38,513% dengan berwarna kuning. Pada percobaan yang dilakukan, sampel mulai meleleh itu pada suhu 114 derajat Celcius dan meleleh sempurna itu pada suhu 120 derajat Celcius. Baik, zat yang digunakan tersebut sudah tidak murni karena jarak rengnya yaitu 6 derajat Celcius. Sedangkan menurut teori titik leleh kristal dibenzalaseton yaitu dalam keadaan murni itu yaitu mencapai 111 derajat Celcius sampai 113 derajat Celcius dengan jarak rengnya cuma 3 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi titik leleh suatu zat itu diantaranya itu ada banyaknya zat yang digunakan, ukuran kristal yang digunakan, dan pengemasan dalam pipa kapiler. Jadi, ketidaksesuaian data dengan teori yang didapat itu disebabkan karena pada jurnal yang didapatkan seharusnya kristal dibenzalaseton dicuci terlebih dahulu dengan metanol, tetapi kami tidak melakukannya, dan kesalahan selanjutnya yaitu pada saat memasukkan kristal ke dalam pipa kapiler, di mana kami masukkan kristal tersebut ke dalam pipa kapiler dengan menggunakan jarum, maka kemungkinan kristal tersebut sudah tidak murni lagi dan sudah ada zat pengotornya. Baiklah, dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil praktikum yang telah dilakukan, maka massa kristal dibenzalaseton yang dapat yaitu 0,8446 gram. Hasil uji KLT dari 4 sampel tidak ditemukan satupun noda. Yang ketiga, uji titik leleh yang dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius sampai sampel mulai meleleh, dan pada suhu 120 derajat Celcius sampel itu meleleh dengan sempurna. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.